Jangan sangka buruk, ini baik buat Jokowi. Kan sebenarnya cuma nggak sampai 10 menit saya kira. Jokowi datang, nih ijazah saya yang asli kok. Mana yang palsunya yang mana? Kan selesai. Kok kenapa berbelit-belit begini? Kenapa capek ngutus-ngutus jaksa? Ini bukan urusan kenegaraan, ini urusan secara pribadi. hukum itu tidak boleh ya Bang? Bukan tidak boleh, sangat boleh, tapi tidak pada tempatnya. Karena proporsi dia sebagai yang digugat itu Jokowi sendiri dalam pengertian perilaku pribadinya yang diduga memalsukan ijazah. Itu. Adapun dia selaku presiden ya nggak bisa dipisahkan juga. Nah, kalaupun dia mau menginterahkan jaksa, boleh juga sebagai presiden, jangan sebagai pribadinya. Boleh, tapi harus ada tantangan basah dong. Bahwa Jokowi memberi, kalau dia tadi bilang substitusi. Substitusi kan artinya pengganti. Bukan dari Jokowi, bagaimana begitu logika hukum? Artinya Jokowi mau lepas tangan semua. Dan ini implikasi seriusnya apa? Buat utang negara kita. Yang dari pemerintah 7.000, dari BUMN dan swastanya lebih sampai 17.000 triliun. Itu harus batal demi hukum. Jadi sebenarnya bagus buat bangsa Indonesia. Kalau terbukti palsu, kita nggak punya utang. Yang utang itu bukan presiden yang benar. Kenapa Insinyur Haji Joko Widodo tidak mendatangi pengadilan? Jawabannya sederhana sekali. Karena Insinyur Haji Joko Widodo bukanlah orang goblok. Dia orang cerdas, dia orang pinter. Dia bukan orang goblok seperti Bambang Tri. Dia bukan orang goblok seperti Egy Sujana dan partnernya. Dia orang cerdas, dia orang pinter. Bagaimana dia mau meninggalkan segala urusan kebangsaan, urusan kenegaraan, urusan rakyat bangsa Indonesia, dan menanggapi seorang Bambang Tri, menanggapi Egy Sujana dan partnernya? Hanya orang goblok yang mau melakukan itu. Hanya orang goblok yang mau mempertaruhkan bangsanya. Hanya orang goblok yang mau mempertaruhkan negaranya. Hanya orang goblok yang mau mempertaruhkan nasib rakyatnya. Dan menanggapi seorang Bambang Tri, menanggapi seorang Egy Sujana dan partnernya. Hanya orang goblok yang mau melakukan itu. Dan Insinyur Haji Joko Widodo bukanlah orang goblok yang mau saja dijebak dengan jebakan licik, bajingan, dan biadab. Sidang Bambang Tri Mulyono, penggugat ijazah palsu Jokowi. JPU hadirkan kepala SD dan SMP. Pak Jokowi itu pembohong, bukan fitnah. Mana ada Pak Polisi? Coba Pak Polisi, coba tanyai saya. Mana Gus buktinya? Tak tunjukkan buktinya nanti. Bohongan tingkat dewa. Saya ini adalah saksi hidup ya, saksi sejarah, bukan hanya mendengar. Saya kemarin waktu press conference juga saya sampaikan, tapi juga menyaksikan ya, melihat, menyaksikan dan bergaul langsung dengan Pak Joko Widodo. Ya, sejak awal masuk sampai beliau lulus ya, masuk tahun 1980 dan lulus 1985. Ya, dan dokumen-dokumennya banyak ya, dan saya bisa menyajikan dokumen-dokumen itu, baik foto-foto, dokumen-dokumen wisuda, dokumen-dokumen kegiatan beliau pada ketika masih menjadi mahasiswa di Fakultas UGM, ya, dan itu otentik gitu. Oleh karena itu ketika ada orang yang mengatakan Pak Jokowi tidak pernah menginjakan kaki di kampus ya, itu saya kira dari mana data seperti itu ya, sumbernya itu dari mana, sumber informasinya. Kalau memang ingin mencari kebenaran, datang aja ke kampus ya kan, cari mana dokumen-dokumen otentiknya ya kan, selesai. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa tuduhan biadab seorang Bambang Tri terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo hanya berdasarkan asumsi. Nah, konyolnya tuduhan yang berdasarkan asumsi ini dipercaya oleh Egy Sujana dan partnernya, dan mau saja menjadi kuasa hukum bagi Bambang Tri. Inilah menurut saya bukti kegoblokan Bambang Tri, dan lebih goblok dari Bambang Tri adalah Egy Sujana dan partnernya.
Sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian dengan terdakwa Bambang Trimulyono yang pernah menggugat soal ijazah palsu Presiden Jokowi. Bersama terdakwa lainnya, yakni Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Selasa 3 Januari 2023. Agenda sidang masih pemeriksaan atau mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Jaksa menghadirkan 6 saksi, 2 diantaranya adalah kepala sekolah tempat Jokowi pernah menimba ilmu di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. 2 saksi itu adalah Kepala SD Negeri 111 Tirtoyoso Solo, yakni Martarini Kristiningsih, dan Kepala SMP Negeri 1 Solo, yakni Salim Ahmad. Adapun 4 saksi lainnya yaitu teman SMP Jokowi, yakni Edi Kunchoro, Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, Bintang Saputra, Awaludin bin Sanusi, dan Koordinator Aliansi Merah Putih, yakni Fahmi. Jaksa Penuntut Aprianto Kurniawan mengemukakan saksi Bintang dan Awaludin adalah yang memberikan dukungan kepada Polri untuk menindaklanjuti podcast yang ditayangkan oleh Gus Nur tersebut. Mereka bersurat agar terdakwa dipidanakan sehingga tidak menimbulkan keresahan, kata Aprianto. Adapun saksi Martarini Kristiningsih, Salim Ahmad, dan Edi Kunchoro, lanjut Aprianto, dihadirkan untuk memberikan keterangan soal keaslian ijazah Jokowi. Lalu saksi Fahmi adalah koordinator aksi unjuk rasa di Bareskrim Polri oleh Aliansi Merah Putih usai adanya konten kedua terdakwa. 3 saksi dari Jakarta itu, mereka yang keberatan dengan unggahan podcast dari terdakwa karena dianggap menyebarkan kebencian dan kebohongan, kata jaksa. Dalam agenda mendengarkan keterangan saksi ini, JPU total mengajukan 23 saksi, 7 diantaranya adalah saksi ahli. Sejauh ini sudah ada 12 saksi dari JPU yang memberikan keterangan. Aprianto menuturkan saksi yang akan dihadirkan berikutnya adalah Kepala SMA Negeri 6 Solo dan sejumlah teman Jokowi. Minggu depan kemungkinan masih pemeriksaan saksi, lalu kami akan melihat nanti urgensinya sejauh mana kapasitas kami. Setelah itu baru keterangan ahli, tuturnya. Egy Sujana meminta Jokowi datang ke persidangan. Sementara kuasa hukum kedua terdakwa, Egy Sujana, saat ditemui wartawan seusai sidang pemeriksaan terhadap saksi Bintang dan Awaludin, mengatakan saksi yang dihadirkan JPU dalam perkara ijazah palsu Jokowi dianggapnya tidak berkualitas. Menurut dia, dari 7 saksi yang sudah memberikan keterangan, kesaksiannya dianggap hanya asumtif semata. Mereka tidak bisa membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Dari minggu lalu lanjutnya, saksi yang ditampilkan berkategori tidak berkualitas. Diukur dalam beberapa hal seperti banyak lupa, tidak mengalami, tidak melihat, tidak mendengar, atau tidak mengetahui. Dalam arti yang real tentang ijazah asli Jokowi, tapi berasumsi. Asumsinya, masa sih SD, SMP, SMA-nya palsu, padahal ia sudah jadi wali kota 2 kali, gubernur, dan presiden 2 kali. Itu kualitas saksi yang berasumsi, tidak dengan fakta. Maka bandingannya Bambang Tri, yang melakukan penelitian sampai 3 tahun cross-check meneliti satu sama lain, dan terbukti ada ketidakasliannya atau palsunya, maka ditampilkanlah. Nah, untuk membuktikan itu, maka dia bermubahalah karena tidak ada yang bisa dikonfirmasi, ujar Egy. Menurut Egy, persidangan tersebut seharusnya membuka tabir terkait asli atau tidaknya ijazah Jokowi, ijazahnya asli atau tidak. Menurut dia, yang bisa menolong dalam kasus ini hanya Jokowi sendiri. Caranya dengan datang ke persidangan. Kalaupun dia sibuk, padahal di kampungnya sendiri, ya tugasinlah orang atau tunjuk lawyer atau jaksa sebagai pengacara negara. Bahwa itu ijazah aslinya yang dibuktikan dengan hasil audit forensik laboratorium dari kepolisian, bahwa itu betul memang ijazah asli, termasuk yang di OGM. Nah, kalau itu yang dia bawa, ya clear, sudah case close. Silahkan Bambang Trimulyono dihukum, bahkan silahkan Bambang Tri ini ditembak kepalanya. Namun kalau diakuinya tidak, maka itu mengkonfirmasi bahwa ijazah Jokowi memang benar palsu, tutur Egy.